Pastikan ketika Anda melakukan editing seperti ini, Anda harus cek 2 versi, yaitu versi desktop dan juga versi mobile. Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel Sinar Hadi Wijaya, di mana channel ini membahas mengenai digital marketing. Mulai dari pembuatan website, maintenance website, search engine optimization, social media marketing, bahkan saya membahas mengenai bisnis digital. Seperti yang ada di thumbnail pembahasan video ini, saya membahas mengenai landing page. Apabila Anda mengikuti rangkaian dari playlist saya, ini adalah playlist lanjutan dari playlist sebelumnya seperti ini. Bagi Anda yang suka dengan channel ini, pastikan Anda like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Anda bisa juga lihat playlist saya yang ini. Terima kasih banyak, silakan menonton videonya. Baik Sobat Kreatif, selamat datang di halaman dashboard. Jadi ini adalah dashboard dari WordPress. Kita langsung masuk aja ke pembuatan landing page-nya. Disclaimer terlebih dahulu, saya menggunakan Elementor yang free dan juga Elementkit. Jadi saya tidak menggunakan plugin lain, saya hanya menggunakan Elementor yang free dan juga Elementkit. Yang pertama, kita masuk ke halaman page, kemudian kita klik Add New. Jadi kita tambahkan sebuah page baru. Kita klik judulnya, kita ketikkan judulnya, misalnya saya ingin buat skincare. Kemudian kita klik publish, publish. Oke, jadi halamannya sudah dibuat. Langkah selanjutnya mulai ke bagian yang sedikit lebih krusial atau penting, yaitu editing. Kita klik edit with Elementor. Di dalam Elementor, itu ketika kita membuat sebuah page baru, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita perlu ubah dulu tampilan ini menjadi sebuah kanvas yang kosong. Pertama, caranya adalah masuk ke bagian setting, dan page layout-nya kita ubah menjadi Elementor Canvas. Mengapa Elementor Canvas? Karena Elementor Canvas itu tidak memiliki header dan juga tidak memiliki footer. Setelah selesai, kita klik update. Nah, yang pertama, ini yang krusial. Kita di website ini tidak menggunakan menu yang berpindah ke halaman lain. Kita menggunakan menu yang tanda kutip menu tersebut hanya berpindah di halaman ini aja. Maka kita tambahkan terlebih dahulu sebuah section di atas. Section ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kita klik kanan duplicate, ada bagian kanan dan kiri. Di bagian kiri kita tambahkan image atau gambar. Kita pilih image, saya sudah upload sebuah logo, kita insert media. Nah, resolusi logonya bagaimana? Resolusi logonya bisa kita kecilkan, misalnya bisa kita kecilkan seperti ini. Kemudian ratanya rata sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan yang namanya menu. Nah, menunya kita buat nanti, kita hanya membutuhkan 2 buah menu. Nah, kita klik menu. Menu di sini ada 2. Yang pertama, Anda menggunakan dari Elementor Pro, yaitu menu chat ataupun navigasi menu, atau menggunakan navigasi menu dari Ekit. Ekit ini adalah Elementkit, atau menggunakan navigasi menu dari bawaan dari WordPress. Kita coba dulu navigasi menu bawaan dari WordPress. Nah, dari sini tidak ada menu yang ditampilkan karena kita belum melakukan setting. Kita apply terlebih dahulu. Nantinya akan kita melakukan setting di bagian ini. Kemudian setelah menu, biasanya kita tambahkan sebuah gambar yang menunjukkan 5 detik awal orang yakin bahwasannya website ini adalah website yang dituju oleh para pengunjung. Kita tambahkan dulu, kita plus, kita tambahkan satu section. Section ini gambarnya tidak saya masukkan ke dalam sebuah image, tetapi berbeda dengan sebelumnya. Gambarnya saya masukkan dalam section tersebut.
kita tambahkan background tipe, kemudian kita choose image, kita pilih image-nya, kita drag and drop image-nya. Nah, seperti ini. Sebagai tambahan bahwasanya ketika Anda melakukan upload image di WordPress, pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 50 kilobyte. Di sini saya belum kompres, jadi resolusinya adalah 177, cukup besar juga. Kita insert into media. Kemudian kita tambahkan padding terlebih dahulu. Apa itu padding? Padding itu adalah jarak di dalam sebuah section. Kalau margin itu adalah jarak di luar sebuah section. Kalau padding itu adalah jarak di dalam sebuah section. Misalnya header-nya kita kasih 100, kemudian bottom-nya kita kasih 100. Jadi ininya tetap di tengah. Misalnya kalau 100 kali 100 masih kecil, kita naikkan 150 kalikan 150. Kita kembali lagi ke gambar, posisi gambarnya kita taruh di center. Jadi gambarnya ini pas di tengah, dan size-nya kita buat cover. Jadi ada perbedaan kalau auto itu gambarnya resolusinya tinggi, cover itu menutupi, konten itu artinya resolusinya itu tidak berubah, jadi dia berulang kali. Sedangkan kalau custom itu bisa kita edit mau berapa persen tampilannya. Seperti ini. Saya menggunakan cover. Nah, di sini masih kurang besar. Nah, di bagian editingnya itu ada di bagian section, kemudian di bagian advance, otomatis saya besarkan jadi 250. Nah, bottom-nya juga saya ubah jadi 250, seperti ini. Kemudian, Mas Hadi, itu atasnya menunya warnanya nggak seragam. Jangan diseragamkan dulu, nanti ada tekniknya. Kemudian di dalam section ini otomatis belah kanan. Di sini sebelah kanannya adalah Anda menambahkan foto produknya kalau ada foto produk, sedangkan di sebelah kiri kita tambahkan teks dengan menggunakan inner section. Jadi ada dua bagian. Nah, seperti ini. Biasanya di dalam inner section seperti ini kita tambahkan kata-kata. Contohnya adalah misalnya saya tambahkan header terlebih dahulu. Kenapa harus ada heading di sebuah halaman landing page? Karena kita akan berbicara mengenai SEO. Nah, landing page heading ini atau heading tag ini kita pergunakan heading 2. Misalnya nama produknya adalah skincare wajah atau skincare saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan text editor seperti ini. Nah, di dalam text editor ini kita tambahkan kata-katanya, misalnya disclaimer. Kata-kata ini tidak perlu Anda contoh, saya hanya memberikan ide aja. Misalnya, perawatan wajah yang cocok untuk kaum hawa segala usia, aman dan juga natural. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada ketika masuk ke websitenya, orang sudah tahu, oh benar halaman ini yang Anda cari. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan sebuah button. Button ini biasanya kita berikan sebuah trust, jadi selama 5 detik biar pengunjung mengunjungi landing page Anda penasaran, maka kita tambahkan testimoni. Sorry, saya typo. Testimoni, seperti ini. Oke, jadi di halamannya sudah, logo sudah, menu sudah, teks sudah, kita ubah terlebih dahulu. Salah satu hal yang penting adalah warna. Cara merubah warnanya adalah di bagian text color. Misalnya seperti ini. Kemudian hurufnya saya perbesar. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan bayangan text shadow. Misalnya text shadow-nya berwarna putih. Ataupun harus gelap juga nggak ada masalah. Gelapnya bisa Anda atur. Seperti ini. Kemudian ini adalah efeknya.
efek-efek teksnya. Nah, seperti ini, saya menggunakan normal. Oh, warnanya kurang cantik deh, blur-nya nggak ada blur-nya, oke. Nah, sepertinya warnanya jangan ini. Nah, seperti ini. Skincare, perawatan wajah yang cocok untuk kaum hawanya pun teksnya pun bisa Anda ubah menjadi warna putih karena cocok dengan, gambar yang ada di sampingnya. Testimoni, button-nya pun bisa Anda ubah, misalnya button-nya warnanya saya samakan seperti teks yang ada di atasnya. Nah, Mas Hadi, saya pengen warnanya ini sama terus, jadi warna biru ini jadi warna default, gampang. Ketika Anda masukkan di sini, Anda klik plus, kemudian Anda, pergunakan warna misalnya biru branding, kemudian Anda klik. Nah, pastinya di bagian testimoni pun, Anda di bagian color, Anda bisa menggunakan warna biru yang sama. Jadi Anda itu nggak usah nyatet warna birunya biru apa, maka Anda menggunakan warna biru yang sama, seperti ini. Kita lanjutkan lagi di bawahnya. Selanjutnya di bawahnya kita berikan sebuah informasi. Informasinya misalnya produk ini memiliki keunggulan seperti apa aja. Oke, informasinya kita buat dalam bentuk icon box, tetapi perlu terlebih dahulu ini ada misalnya kita duplikat hingga 4 kali, seperti ini. Kemudian di bagian section-nya, batas kanan, kiri, atas, bawahnya, saya tambahkan 20. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan box. Di sini ada icon box-nya dari Elementkit atau Anda menggunakan icon box-nya dari Elementor. Kita mempergunakan semuanya terlebih dahulu, perbedaannya seperti apa. Ketika menggunakan icon box, image box, mohon maaf, image box dari Elementor, nah di sini kita bisa pilih gambar. Misalnya gambarnya seperti ini, teksnya pun bisa kita pilih, misalnya harga terjangkau. Kemudian kita bisa tambahkan teks, misalnya Anda dapat melakukan pembelian dengan harga yang terjangkau, seperti ini. Nah, kemudian kita ubah, misalnya image-nya, ukurannya kita besarkan, kemudian di dalam image, di situ ada title. Nah, title-nya ini kita kecilkan ukurannya, kemudian teksnya biasanya ukurannya juga jauh lebih kecil daripada title, seperti ini. Ada sebuah tips Anda bisa mempergunakan misalnya klik kanan duplicate, Anda pindah ke sini. Nah, kemudian di sini adalah logo halal, Anda bisa tambahkan ataupun gambar-gambar lainnya. Jika itu Anda menggunakan image box. Nah, kita yang kedua menggunakan icon box. Icon box di sini adalah Anda menambahkan sebuah icon. Kemudian teksnya juga akan sama, misalnya harga terjangkau, harga itu biasanya ikonnya adalah price atau money, price nggak ada, rupanya money. Nah, seperti ini aja deh. Oke, kita insert. Nah, kita ganti juga harga terjangkau. Kemudian teksnya saya copy paste. Nah, di sini pun kita copy paste teksnya. Oh, Anda. Nah, sama, di bagian style pun Anda untuk kontennya di sini tipografinya Anda bisa melakukan settingan, ukuran teksnya bagaimana, penulisannya bagaimana. Kita samakan aja dulu. Nah, tetapi di icon di sini Anda ada spacing. Nah, kalau Anda ingin ukurannya sama, di sini kita bisa pergunakan ini atau gambar ikonnya memang kita perbesar.
Nah, di sini ada settingannya. Oke, itu tadi kalau kita menggunakan image box dari, Elementor. Kita tambahkan lagi box. Ini adalah icon box, sorry, ini aja image box. Sama, image box-nya sama seperti image box dari Elementor, tapi karena kita menggunakan yang namanya Element Sketch, maka banyak fitur yang lebih menarik. Contohnya di sini kita kasih gambar yang sama. Nah, ada animasinya. Nah, kalau di sini Anda tidak bisa membuat animasi, kalau di sini Anda bisa menambahkan ketika mouse-nya datang ada animasinya. Sama, di sini image-nya full, ataupun Anda bisa membuatnya sama gambarnya ini ukurannya nanti akan sama semuanya. Di dalam body, nah di sini adalah harga terjangkau, sama juga. Kemudian saya ingin copy teksnya terlebih dahulu, di bagian sini, di bagian body, saya paste teksnya. Sama juga, salah satu keunggulannya dengan menggunakan Element Sketch, button-nya kita bisa tambahkan. Jadi bedanya kalau ada Element Sketch, Anda ada button-nya. Nah, button-nya bisa Anda nyalakan atau Anda tutup, seperti ini. Sama di bagian style, Anda bisa mengatur image-nya ukurannya bagaimana. Kemudian di bagian body-nya seperti title, title ini tipografinya Anda, size-nya juga bisa Anda ubah. Seperti ini, harga terjangkau. Kemudian deskripsinya, tipografinya bisa Anda ubah juga dengan sampai hanya 2 baris, seperti ini. Nah, di bagian advance, bahkan ada efek-efek, misalnya Anda ingin efeknya on scroll, jadi kalau di-scroll baru baru nyampe, baru ada, ataupun Anda bisa menambahkan tools-tools yang lain atau fitur-fitur yang lain di bagian ini. Oke, kita duplikat aja yang ini biar tidak memakan waktu banyak. Nah, oke, kita sudah membuat nih yang kedua. Kalau yang pertama di skincare ini ada gambarnya, yang kedua di sini ada tambahan fiturnya. Oke, pastikan ketika Anda melakukan editing seperti ini, Anda harus cek dua versi, yaitu versi desktop dan juga versi mobile. Nah, kayak ini, versi desktopnya kok jelek Mas, skincare-nya kok di bawah, jaraknya kok terlalu ke atas, kita bisa ubah di settingan masing-masing. Contoh, di sini untuk image, position-nya saya ubah menjadi center right. Nah, ataupun posisinya saya ubah tetap center, tetapi ukurannya saya buat menjadi di sini konten. Nah, Anda bisa membuatnya seperti ini juga. Kemudian di bagian ini kita ubah juga untuk, mobile. Nah, ini batas atasnya misalnya batas atasnya hanya 10, batas bawahnya juga 10. Kita masuk lagi ke style, kita ubah lagi menjadi cover. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa melakukan editing. Kemudian ini, teksnya ini, tipografinya ini Anda juga bisa ubah. Misalnya tipografinya ketika ada di mobile, Anda ingin menambahkan shadow. Nah, jadi biar ada pembeda antara background dengan teks, Anda bisa melakukannya. Atau bagian testimoni, Anda ingin testimoninya ini kontennya rata tengah, jadi pas tengah, atau teksnya ini kita juga bisa ubah menjadi rata tengah. Nah, ini pun juga kita bisa ubah menjadi rata tengah juga. Jadi pas tengah-tengah semuanya Anda bisa ubah. Kemudian pada bagian ini tadi, fitur, Anda bisa ubah skalanya. Kalau Anda ingin membagi 2, 100% bagi 2, ini 50%. Kemudian yang ini juga 50%. Kemudian yang ini juga 50%. Yang ini juga 50%. Anda bisa membuatnya menjadi 2 baris dengan 2 kolom seperti ini. Nah, apakah merubah tampilan dari versi desktop? Jawabannya tidak. Jadi desktopnya tetap seperti ini, kemudian versi mobilenya juga berbeda.
Nah, oke. Kemudian salah satu faktor lagi di dalam, pembuatan pembuatan landing page adalah Anda harus memberitahukan fakta. Nah, di sini Anda bisa memberikan, fakta juga, misalnya kita tambahkan teks, sorry. Oh iya, satu hal lagi sebelum saya lanjut. Pastikan ketika Anda mengganti bagian section, jadi kayak ini adalah section image, memberitahukan mengenai produknya, di sini memberitahukan mengenai fiturnya apa aja atau kelebihannya apa aja. Kemudian di bagian bawah, nah untuk berganti pastikan Anda ganti section. Kemudian section yang kedua ini misalnya sama ataupun, berbeda topik, Anda bisa menggarisbawahinya seperti ini. Bentar, saya cari warna pink yang sama seperti itu agak susah. Nah, dah seperti ini. Nah, jadi biar biar, orang lebih ternotis, biar pengunjung lebih memahami, oh rupanya pembahasan tentang fitur hanya ada di sini. Oh pembahasan tentang, informasi produk ada di sini. Selanjutnya kita tambahkan mengenai fakta. Nah, misalnya kita tambahkan, tahukah kamu, tanda tanya, di sini kita buat rata tengah, stylenya karena tulisannya seperti ini, teksnya saya ubah seperti ini. Karena apa? Ingat, kesinergian warna antara atas dengan bawah itu penting. Jadi kalau atas ini teksnya warnanya biru ini, Anda juga perlu menambahkan biru ini. Biar kelihatan bagus, saya tambahkan padding-nya terlebih dahulu. Oh, kebanyakan 50, letternya juga 50. Nah, seperti ini sudah. Tahukah kamu, kita tambahkan fakta. Misalnya kita tambahkan teks di dalamnya. Nah, kita dorong teks ke sini, seperti ini. Kemudian kita masukkan, teksnya. Jadi kita masukkan kata-katanya. Di sini saya akan menggunakan, contoh kata-kata yang sering Anda lihat di, instalasi. Jadi lorem ipsum gini, nah, oke, bentar salah. Nah, seperti ini. Ataupun kalau Anda ingin ganti baris, boleh menggunakan baris yang sama, caranya di bawahnya ini Anda enter. Nah, seperti ini. Jadi ada dua jenis enter. Kalau Anda mempergunakan enter itu ganti paragraf, tapi kalau menggunakan shift enter itu Anda tandanya ganti, baris. Tahukah kamu produknya Anda, kebutuhannya adalah seperti ini. Orang Indonesia biasanya kulitnya, kering, kemudian bahaya mengenai cahaya UV adalah apa, itu bisa Anda tambahkan di sini. Nah, kemudian Anda tambahkan, kelebihan. Jadi salah satu hal yang menarik di dalam landing page dan membuat orang, lebih suka menghadapi atau membuat landing page itu adalah landing page itu biasanya ada yang namanya membuat kita trust orang lain, pengunjung. Membuat kita trust ada 2. Yang pertama adalah dengan menggunakan, eee, before after, dan yang kedua kita menggunakan testimoni. Kita tambahkan dulu di sini section baru. Nah, padding-nya saya tambahkan terlebih dahulu, jadi top-nya 100, bottom-nya 100. Kita tambahkan before after. Before after itu menggunakan elemen sheet. Nah, image comparison. Seperti ini. Jadi, image comparison saya gunakan horizontal. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu untuk gambar before. Nah, oke. Sekalian saya masukkan juga ke gambar afternya. Ini lama karena apa? Karena ukuran filenya terlalu besar. Nah, ini saya menggunakan gambar before, saya insert. Jadi before-nya seperti ini.
saya tambahkan gambar after. Gambar afternya seperti ini. Nah, jadi pastikan resolusinya sama seperti ini. Nantinya di preview bisa kelihatan ya gambar before dan afternya. Di bagian setting, misalnya Anda ingin gambarnya terlihat berapa persen terlebih dahulu, itu bisa Anda cek, misalnya lebih banyak dulu di after atau lebih banyak di before. Nah, atau Anda ingin mempergunakannya 50-50 seperti ini juga bisa. Oke, itu adalah before after. Kita update terlebih dahulu, kemudian kita preview terlebih dahulu. Jadi, logo skincare ini seperti ini, fiturnya adalah ini. Tahukah kamu? Seperti ini. Nah, ini ada before, after. Jadi Anda bisa menambahkan foto seperti ini. Itulah tadi 1 dari 3 video yang fokus pembahasannya mengenai pembuatan landing page. Apabila Anda suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.